Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifika Hadapanata. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya, yaitu berjudul Sistem Pakar untuk Penyakit Anak menggunakan metode forward chaining. Yang pertama, bab 1 yaitu latar belakang. Dengan beragamnya informasi kesehatan dan penanganan medis yang diketahui, maka harus diketahui terlebih dahulu gejala apa saja yang diderita oleh seorang pasien, sehingga dapat diketahui penyakit dan penanganan pertama terhadap penyakit tersebut sebelum ditangani seorang dokter. Sistem Pakar merupakan suatu program aplikasi komputer yang berusaha meniru proses penalaran dari seorang ahli atau pakar dalam memecahkan suatu permasalahan secara spesifik, atau bisa dikatakan merupakan duplikat dari seorang pakar karena pengetahuannya disimpan dalam basis pengetahuan untuk diproses pemecah masalah. Untuk bab 2 yaitu ada sistem pakar dan penyakit campak pada anak, yang ketiga metode forward chaining, yang keempat program Java. Untuk yang pertama yaitu sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Istilah strong AI digunakan untuk orang-orang yang beranggapan bahwa AI harus berdasarkan dasar logika yang kuat daripada yang mereka sebut sebagai weak AI, yaitu berdasarkan jaringan neural buatan, algoritma genetik, dan metode evolusioner. Yang kedua, penyakit campak pada anak. Penyakit campak adalah salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan pada bayi dan anak, dan merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Campak disebabkan oleh virus yang bernama Pramyxovirus, atau penularan terjadi melalui percikan ludah dari hidung, mulut, maupun tenggorokan penderita campak. Masa inkubasi adalah 10-14 hari sebelum gejala muncul. Gejala penyakit campak ditandai dengan demam, batuk, pilek, dan bercak-bercak merah pada permukaan kulit 3-5 hari setelah anak menderita demam. Bercak mula-mula timbul di pipi, bawah telinga, yang kemudian menjalar ke muka, tubuh, dan anggota lainnya. Yang ketiga, metode forward chaining. Menurut Giarratano dan Riley 3, forward chaining adalah salah satu metode dari sistem pakar yang mencari atau menelusuri solusi melalui masalah. Dengan kata lain, metode ini melakukan pertimbangan dari fakta-fakta yang kemudian berujung pada sebuah kesimpulan yang berdasarkan pada fakta-fakta. Metode ini merupakan kebalikan dari metode backward chaining yang melakukan pencarian yang berawal dari hipotensi menuju ke fakta-fakta untuk mendukung hipotensi tersebut. Dan keempat, ada program Java. Program Java adalah sebuah program yang berbasis pada object-oriented programming. Menurut Wikipedia, Java sendiri adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Java diciptakan melalui pengembangan dari bahasa pemrogram C++ yang didesain sedemikian sederhana dan portable, atau dapat dijalankan pada bagian platform dan sistem informasi. Untuk bab 3 yaitu ada dua jenis data yang dipakai, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu data yang bersumber dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari sumber asalnya dan belum diproses atau diuraikan oleh orang lain. Dan untuk data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari keputusan, yaitu data yang diperoleh dari data yang berbentuk dokumen. Selanjutnya, pada konteks diagram menjelaskan mengenai alur data pada sistem pakar. Admin menginput data berupa data gejala penyakit dan rule
ke dalam sistem pakar. Kemudian data yang sudah masuk ke dalam sistem pakar tersebut digunakan user untuk melakukan diagnosa penyakit melalui inputan gejala yang dialami oleh pasien, dan hasilnya berupa kesimpulan penyakit yang diderita pasien. Seperti ini. Admin, data gejala, data ruler disatukan di sistem pakar, dan user juga memberi data gejala dan sistem pakar memberi kesimpulan ke user. Selanjutnya ada flowchart. Alur kerja utama pada sistem ini dijelaskan pada flowchart seperti pada gambar di samping. Jika pengguna adalah admin, maka pengguna bisa masuk ke halaman admin. Tetapi jika pengguna hanya merupakan end user, hanya bisa menggunakan sistem pakar sebatas diagnosa saja. Seperti ini. Selanjutnya ada flowchart proses diagnosa. Yang pertama itu proses diagnosa, lalu pilih semua gejala yang terdapat pada pasien. Terus perhitungkan rumus probabilitas dan prediksi penyakit yang diderita oleh pasien, dan buat diagnosa backwardnya. Lalu perhitungkan lagi probabilitas berdasarkan CF, dan selesai hasil penyakit yang diderita pasien. Selanjutnya ada flowchart halaman admin seperti berikut. Halaman admin ada beberapa bagian, yaitu master admin, master gejala, master penyakit, master ruler. Master admin ada insert, update, dan delete admin. Untuk master gejala ada insert, update, delete untuk gejalanya. Dan master penyakit sama halnya juga, ada insert, update, delete penyakit. Dan master rule ada juga insert, update, dan delete rule. Selanjutnya desain rule. Dari beberapa penyakit yang akan diinputkan telah disusun rule berdasarkan buku dan hasil konsultasi dengan pakar. Dalam hal ini adalah dokter. Rule yang disusun bisa merupakan rule bertingkat ataupun tidak bertingkat. Rule yang bertingkat terjadi karena adanya beberapa penyakit yang memiliki gejala awal atau disebut juga dengan gejala umum yang mirip. Berikut. Untuk rule pertama ada bercak merah, Malaysia, demam, fotofobia, gatal, batuk, kompleks spot. Dan rule 2 bercak merah, Malaysia, demam, nafsu makan turun, anoreksia, mual, dan muntah. Untuk rule pertama itu campak, dan rule kedua itu demam berdarah. Rule ketiga polidipsi, poliuri, visura, anus, susah buang air besar, kurang makan bersyarat itu konstipasi atau kesembelit. Selanjutnya ada tree diagram. Tree diagram merupakan rujukan dari rule yang telah dibuat sebelumnya. Tiap simbol alfabet mewakili gejala yang dapat dilihat pada tabel keterangan. Untuk rule-nya seperti ini.
Untuk alfabetnya ini mewakili gejala-gejala. Simbol alfabet ini mewakili gejala-gejala. Ini untuk tridiagram bagian 1, dan ini tri bagian 2 dan 3. Ini bagian 2, ada campak, keracunan, diare, DBD, batu saluran kemih, TBC, sembelit, tipes. Dan ini tridiagram bagian 3, obesitas, PTI. Dan ini tabel keterangan dari tri bagian 1, 2, dan 3. Ada dada terasa D sesak napas, E bersin-bersin, F tenggorokan gatal, dan ini simbol alfabet dari diagram dari tridiagram bagian 1, 2, dan 3. Simbol-simbol alfabetnya ini keterangannya. Dan ada rumus probabilitas. Desain perhitungan rumus probabilitas yang diterapkan pada sistem Pakar ini diformulasi oleh Profesor Insinyur Rolly Intan. Rumus ini digunakan pada bagian awal sebelum masuk alur backward chaining untuk menghitung probabilitas penyakit yang diderita pasien. Rumusnya berikut. GU itu keterangannya gejala user, P itu penyakit, GP itu gejala penyakit. Ini rumusnya. Dan bab 4 yaitu yang pertama ada halaman utama. Halaman utama pada web ini langsung kepada halaman diagnosa penyakit anak. Pada halaman ini user akan mendapatkan penjelasan singkat mengenai garis besar dari program ini beserta dengan fitur-fiturnya, yaitu ensiklopedia penyakit dan ensiklopedia pada gejala seperti gambar di samping. Sistem Pakar diagnosa penyakit anak. Untuk halaman utamanya seperti ini. Dan ada juga halaman tanya jawabnya. Halaman tanya jawab adalah untuk melakukan proses diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien. Pada halaman ini merupakan alur forward di mana user akan memberi informasi. User cukup memberi tanda centang pada gejala yang dirasa muncul pada anak. Seperti ini. Tanya jawab di bawahnya merupakan gejala-gejala penyakit yang tampak pada anak. Pasien beri tanda centang pada gejala-gejala yang tampak. Berikutnya, setelah user selesai menjawab semua pertanyaan, user akan memperoleh prediksi awal mengenai penyakit yang diderita oleh pasien. Oleh karena itu, merupakan prediksi awal, maka sistem akan menanya pertanyaan-pertanyaan lain guna mendukung kesimpulan yang telah dibuat awal dengan mengklik tombol lanjut di akhir halaman. Seperti ini yang akan muncul. Ada penyakitnya, pertolongan, presentasi kemungkinan, dan gambarnya. Untuk penyakit morbilia atau campak, pertolongannya seperti apa dan presentasi kemungkinannya berapa persen. Dan demam berdarah juga ada bagaimana pertolongannya, presentasi kemungkinannya,
Setelah sistem memperoleh prediksi jelas penyakit yang diderita pasien, sistem akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lain seputar gejala yang ada. Pada halaman ini merupakan alur backward, di mana pertanyaan-pertanyaan gejala yang ada berdasarkan diagnosis yang pada umumnya dilakukan oleh dokter. Seperti ini. Apakah anak Anda mengalami nafsu makan turun, tidak ada keinginan untuk makan walaupun ada rasa lapar? Stepnya ada ini. Pasti pilihannya ada pasti tidak, kemungkinan besar tidak tahu, kemungkinan besar iya, pasti iya. Dan pada halaman terakhir, di mana sistem telah selesai memberi semua pertanyaan-pertanyaan gejala, maka sistem akan memastikan penyakit apa yang sedang diderita oleh pasien. Seperti ini. Berikut merupakan hasil diagnosa penyakit pada anak. Nama penyakitnya, pertolongannya bagaimana, dan persentase kemungkinannya berapa persen. Dan contoh gambarnya gimana. Lalu ada halaman ensiklopedia. Halaman ensiklopedia penyakit adalah halaman yang berisi mengenai nama-nama penyakit yang mayoritas tidak dimengerti oleh semua orang awam. Pada halaman ini terdapat nama lengkap dengan definisi dan gejala dari penyakit tersebut. Seperti ini. Istilahnya morbid atau campak, definisinya itu gimana? Morbili, campak, measles atau rubella adalah penyakit virus akut yang disebabkan oleh virus campak. Untuk gejalanya bercak merah, demam, fotoboya, gatal, batuk. Selanjutnya ada data yang diinput melalui nama penyakit, pertolongan pertama, deskripsi penyakit, kategori penyakit, dan gambar ilustrasi jika ada. Seperti ini. Tambah penyakit. Ini nama penyakitnya dan pertolongan pertama seperti apa yang bisa ditangani, deskripsi penyakit, dan kategori penyakitnya seperti ini. Ada juga create rule seperti ini. Ketika admin menambahkan rule ke dalam database, juga harus menggunakan nilai CF dari rule tersebut. Nilai CF diperoleh dari pakar, dalam hal ini adalah dokter, mengenai keyakinan pakar terhadap rule tersebut. Seperti ini. Nama rule, CF, dan ada creator premise seperti ini. Pada halaman ini terdapat 3 pilihan premis, yaitu penyakit, gejala, gejala baru. Jika premis menggunakan statement dari penyakit yang sudah ada, maka admin memilih penyakit. Jika admin bisa menginputnya secara manual, pada pilihan gejala baru meliputi nama gejala dan deskripsinya. Kemudian untuk menentukan gejala yang diinput merupakan gejala umum atau tampak oleh pasien, atau bukan dapat digunakan opsi forward atau backward. Seperti ini. Tambah syarat sistem pakar, ada forward atau backward. Nama penyakit, gejala, gejala baru. Nah, gejalanya apa dan deskripsi gejalanya. Ada create konklusi. Konklusi
yang ditambahkan berupa nama penyakit yang sudah ada di dalam database. Kayak begini. Sekian, terima kasih.